Terima kasih untuk 3.000 subscriber 0% podcast. Bantu saya untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara mensubscribe, like, komen, dan jangan lupa share ke seluruh penjuru negeri. 10% penghasilan dari program podcast ini akan disumbangkan untuk fakir miskin, yatim piatu, pembangunan masjid, madrasah, dan pondok pesantren. Dengan Anda mensubscribe, Anda sudah menyumbang dan membantu saya untuk terus mengembangkan program podcast ini. Yang kedua, penting untuk diingat bahwa mulai saat ini durasi 0% podcast paling lama hanya 14 menit. Selamat menonton, brother. Calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan yang akan bertarung di putaran legislatif tahun 2024 berikut ini adalah dari Partai PKS. Eksklusif saya akan tanya di sini, berani berbeda dengan PKS atau tidak? Langsung saja saya sapa. Kabar baik Mas Muhyi? Alhamdulillah, semangat. Sehat ya? Alhamdulillah. Selamat datang kembali di 0% Podcast. Terima kasih sudah hadir kembali di 0% Podcast. Mas Muhyi, pertanyaan pertama saya, mau cari apa jadi anggota dewan? Tentu untuk konsep saya dari dulu sampai sekarang ini mencalonkan diri menjadi anggota dewan ini lebih kepada pengabdian dan kemanfaatan. Bukan untuk cari uang? Tentu tidak. Bukan untuk cari tenar? Tidak juga, karena kalau untuk tenar sekarang pun insya Allah saya sudah cukup tenar deh kalau di Bangkalan. Seandainya nih, anggota dewan tidak digaji, Anda tetap akan jadi anggota dewan atau tidak? Selama itu untuk kemanfaatan dan kebaikan dan pengabdian juga, saya akan tetap maju. Gajinya nggak main-main loh, kalau nggak salah hampir 50 juta. Kampanye saya dulu di 2019 itu memang gaji itu justru akan saya gunakan untuk kegiatan sosial juga. Oke, jadi serius itu? Serius, dari dulu saya kampanyekan itu. Bahkan saya dulu sempat punya program itu 8 ambulan gratis untuk seluruh Kabupaten Bangkalan. Bukan hanya untuk di dapil saya saja malah. Misalkan nanti terpilih juga akan melakukan seperti itu? Insya Allah saya akan tetap istiqomah dengan apa yang menjadi cita-cita saya. Ini direkam loh Mas Muhyi. Oh tentu saja. Ini kan menjadi historical nantinya gitu loh. Oke, baik. Semakin menarik sekali. Sekarang kalau boleh saya tanyakan, Anda kan dari PKS. Betul. Tidak semua orang suka sama PKS di Kabupaten Bangkalan ini. Betul. Anda berani berbeda dengan PKS atau tidak setelah jadi nanti? Selama itu untuk kebaikan, saya berani. Contohnya? Jadi artinya banyak kebijakan-kebijakan itu yang mungkin partai mengeluarkan tapi kita tidak sepakat dengan itu. Tentunya keberanian saya itu tentu saya akan komunikasikan dengan partai juga. Karena apa? Muaranya pada kebaikan dan kemanfaatan serta pada pengabdian begitu. Seandainya kepentingan masyarakat ini bertolak belakang dengan bagaimana kepentingan ya atau bagaimana kebijakan partai, Anda tetap memperjuangkan dan berani berbeda atau bagaimana? Tentu, saya pada konsepnya bahwa ini bentuk perjuangan, bentuk ikhtiar saya untuk mengabdi pada masyarakat. Hal yang sifatnya berbeda dengan kebijakan partai, tentu akan melihat bagaimana konteksnya yang nantinya akan saya komunikasikan dengan partai, bahwa jika ini berbeda, implikasinya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, berbicara soal modal ya, bukan hanya modal finansial saja untuk menjadi anggota dewan ini. Kalau boleh tahu modal Mas Muhyi ini apa? Dan Anda punya modal berapa sih? Kalau bicara finansial memang dari dulu ketika saya 2019 mencalonkan diri memang kalau dari segi finansial itu saya nggak mampu, tidak punya kekuatan finansial. Tapi memang andalan saya itu bukan di masalah finansial karena tidak semuanya itu harus diukur dengan uang. Nah, jadi 13 tahun saya bergerak di bidang sosial ini, saya rasa ini menjadi salah satu modal saya untuk membawa kemanfaatan yang lebih besar lagi dengan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD ini. Jadi tidak ada modal yang cukup besar begitu? Tidak ada. Jadi memang konsep saya dari dulu, apa yang saya dapatkan perolehan suara saya di 2019 itu adalah representasi bahwa saya tidak menggunakan money politik, saya tidak menggunakan modal yang besar, tapi alhamdulillah suara saya cukup signifikan di 2019. Berbicara tadi Anda mengatakan soal money politik ya, nanti akan saya tanyakan di belakang bagaimana sudut pandang Anda terhadap money politik ini, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Siap. Namun sebelum itu, kalau boleh saya tahu nih ya, program prioritas Anda untuk mencalonkan diri dan seandainya nanti terpilih begitu ya, ini apa nih? Jadi karena memang kegiatan saya di bidang sosial ini,
khususnya di bidang kesehatan, maka itu akan menjadi program prioritas saya di bidang kesehatan ini. Kenapa kesehatan? Kenapa bukan pengentasan kemiskinan misalkan? Kenapa sebegitu penting kesehatan? Kan yang diurus di Kabupaten Bangkalan ini bukan kesehatan saja, Mas Moyi, banyak ya kan? Betul sekali. Kenapa kesehatan? Karena kesehatan ini menjadi salah satu parameter indeks pembangunan manusia. Jadi kesehatan ini menjadi fundamental, jadi menjadi dasar yang paling utama untuk program-program berikutnya. Jadi kesehatan, jika rakyat sehat maka negara kuat. Maka jika rakyatnya sehat, untuk pendidikan, untuk ekonomi, semuanya akan berjalan berkesinambungan dengan sehatnya masyarakat itu. Begitu. Iya, itu fundamental sekali untuk kesehatan ini. Selain kesehatan, program prioritasnya? Jadi selain kesehatan itu tentunya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena kita tahu bahwa di Bangkalan sendiri ini tingkat pendidikan masih sangat rendah dibandingkan dengan kota-kota yang lain dan kabupaten yang lain. Ini menjadi salah satu kampanye saya. Kenapa sampai sekarang saya masih kuliah? Itu menjadi sebuah role model bagi masyarakat bahwa begitu pentingnya pendidikan itu, selain untuk menambah literasi, juga menambah kekuatan kerangka berpikir kita untuk bisa berpikir lebih bagus lagi. Rendahnya itu di mana, Mas Moyi? Di sistemnya atau keterbukaan pemikiran masyarakat di Kabupaten Bangkalan terhadap pendidikan atau bagaimana? Jadi minat untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi kalau di Bangkalan ini saya rasa masih sangat kurang. Sistemnya? Sistemnya saya rasa masih memang tidak sesuai mungkin dengan apa yang kita inginkan, tapi setidaknya untuk saat ini masih bisa mengakomodir untuk masyarakat bisa kuliah, bisa berpendidikan tinggi, karena banyak program-program juga dari pemerintah yang memang masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Yang tidak bisa dijangkau juga banyak. Betul sekali. Mafia-mafia pendidikan juga masih banyak nih, Mas Mohi. Sistem yang bagaimana yang perlu diperbaiki kalau menurut Mas Mohi setelah nanti terpilih? Jadi keinginan saya adalah bagaimana bisa memberikan pendidikan yang adil, terjangkau, dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat semua lapisan. Okay. Nah, maka sistem ini harus diskompatibel dengan apa yang menjadi cita-cita saya ini, begitu loh. Oke, baik. Saya tertarik sekali tadi dengan money politik ya. Ya, Mas Moyi di awal tadi mengatakan soal money politik di Kabupaten Bangkalan. Yang mungkin hingga sampai saat ini masih berkembang biak ya. Betul. Mungkin bukan hanya di Bangkalan begitu, Mas Moyi ya. Skalanya bisa nasional bahkan. Bisa nasional. Iya. Sudut pandang Anda, bagaimana Anda menilai dan melihat money politik di Kabupaten Bangkalan menjelang pemilu kada tahun 2024 ini? Jadi artinya mungkin masyarakat sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa jika tidak punya uang maka Anda tidak bisa mencalonkan diri sebagai apa-apa, seperti itu. Nah, ini menjadi edukasi kepada masyarakat, utamanya di Kabupaten Bangkalan ini. Tidak semuanya itu harus diukur dengan uang, karena yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa kebijakan-kebijakan yang ada saat ini itu adalah produk politik. Maka dari itu jika suara Anda bisa dibeli, maka jangan berharap Anda akan mendapatkan kebijakan yang bagus untuk kehidupan selanjutnya. Program-program pemerintah selanjutnya itu tentunya hasil dari kebijakan-kebijakan politik, yang mana kebijakan politik itu awalnya dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati, kepala daerah, semuanya adalah produk politik. Maka dari itu saya harap masyarakat bijak dalam menyikap ini untuk mulai berpikir dan berpartisipasi politik tanpa harus money politik, begitu. Hal terburuk apa yang dimungkinkan terjadi kalau masyarakat tetap bagaimana ya? Tetap mau menerima serangan-serangan money politik ini ya. Memang itu sesuatu hal yang sulit untuk dihindari, tapi salah satu bentuk edukasi kita adalah mengedukasi bahwa ketika Anda memilih uang dalam politik ini, maka jangan berharap kebijakan itu akan berpihak pada Anda. Itu saja. Oke, Mas Muhyi, PKS sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di putaran pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Betul. Yang secara otomatis dalam kapasitas berpartai Anda akan mendukung Anies Baswedan, kan begitu. Ya. Akan tapi di Madura ini tidak semua suka dengan Anies Baswedan. Mas Muhyi, Anda tetap mendukung Anies Baswedan atau tidak? Untuk pilihan presiden ini tahun 2024 saya tegak lurus dengan partai. Jadi artinya saya tetap akan mendukung Anies Baswedan semampu saya, karena di akar rumput, setelah kita berjalan itu memang animo masyarakat terhadap perubahan dan yang berkesinambungan ini sangat berharap kepada Anies Baswedan ini. Kenapa Anies kalau menurut Anda? Akademisi? Selain akademisi?
bijak, bijak, pluralis, juga seorang ekonom, dan integritasnya bagus, NKRI banget. Kalau kita bicara tentang masalah integritas beliau, luar biasa sekali. Dalam kepemimpinannya memimpin DKI Jakarta, ibu kota, menurut Anda sudah sukses atau tidak? Semua pemimpin itu tidak ada yang sempurna. Tapi ketika Berarti belum sukses? Sukses. Jadi parameter sukses itu adalah ada beberapa kriteria untuk seorang pemimpin. Dan dari kriteria-kriteria yang ada, hampir sebagian besar sudah dipenuhi oleh Bung Anies. Jadi saya berkesimpulan bahwa di DKI Jakarta Bung Anies sukses. Oke, baik. Terima kasih Mas Muhyi sudah hadir di 0% Podcast. 1 menit untuk Anda menyampaikan apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Silakan. Saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan khususnya bahwa mari jangan buta politik, berpartisipasilah dalam politik karena setiap kebijakan yang Anda nikmati saat ini adalah produk dari politik. Dan untuk saya pribadi, saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya ada karena Anda semuanya. Baik, terima kasih Mas Muhyi sudah hadir di 0% Podcast dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Mas Muhyi sehat, sukses dan murah rezeki selalu. Amin, amin, sukses. Terima kasih sudah hadir di 0%.